Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing beberapa tips untuk pakai lensa manual. Buat teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang lensa manual, teman-teman bisa nonton dulu video gue sebelumnya tentang apa itu lensa manual dan alasan kenapa sih lensa manual itu menarik. Teman-teman bisa klik linknya di kanan atas. Tips yang gue bagiin di video ini bisa teman-teman aplikasiin ke kamera Sony, kamera Canon, dan kamera Nikon. Dan khusus untuk kamera Fujifilm, gue udah bikinin video terpisah. Buat teman-teman yang mau nonton, teman-teman bisa klik linknya di kanan atas. Untuk cara pasang lensa ke body sebetulnya sama aja caranya dengan kita masang lensa autofocus. Sebelum pasang lensanya, teman-teman pastiin aja titik penanda yang ada di lensa dan yang ada di body itu ada di posisi yang sejajar. Baru lensanya bisa masuk. Dan teman-teman tinggal puter aja searah jarum jam sampai ada bunyi klik. Buat teman-teman yang baru pertama kali coba lensa manual, jangan kaget kalau pas begitu dipasang ternyata tombol shutternya nggak bisa ditekan untuk ambil gambar. Karena bodi kamera tidak mendeteksi ada lensa yang terpasang di bodi. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, lensa autofocus punya konektor kuningan untuk berkomunikasi dengan bodi kamera. Sedangkan lensa manual fokus nggak punya. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa ngambil gambar walaupun kita pakai lensa manual? Teman-teman perlu aktifin settingan yang ini. Untuk di bodi Sony, nama settingan ini Release Without Lens, atau dalam bahasa Indonesianya, rilis tanpa lensa. Settingan ini memungkinkan kita untuk menekan tombol shutter dan mengambil gambar walaupun tidak ada lensa terpasang. Padahal ada lensanya sih, cuman kan lensa manual ya, jadi body nganggapnya tetap nggak ada lensa. Berikut ini gue bakal kasih contoh cara aktifin setting ini di body A7 Mark III. Kalau misalnya body Sony teman-teman tipenya lain, teman-teman tinggal cari aja di buku manual di mana letak setting yang Release Without Lens ini. Untuk di menu versi bahasa Indonesia, namanya Release tanpa lensa, dan pastikan di posisi aktif. Buat teman-teman yang pakai kamera Canon, gue bakal coba bantu, tapi karena gue sendiri nggak ada body Canon, jadi gue bantu berdasarkan buku manual aja. Ini gue kasih contohnya untuk di body Canon EOS R. Jadi buat teman-teman yang pakai Canon, tinggal cari aja settingan Release Shutter Without Lens di kamera teman-teman. Kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa cek di buku manualnya. Nah, untuk di kamera Nikon, gue udah sempet cari di buku manualnya, tapi nggak ada settingan yang seperti ini. Jadi kemungkinan memang untuk kamera Nikon itu walaupun nggak ada lensa, dia tetap bisa ditekan shutternya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pakai kamera Nikon bisa komen di bawah, benar atau enggak. Setelah settingan Release Without Lens tadi diaktifin, harusnya sekarang shutternya udah bisa ditekan untuk ngambil gambar. Kalau teman-teman pernah ngalamin hasil di LCD sebelum dijepret itu dengan hasil sesudah dijepret itu ada perbedaan exposure, teman-teman perlu aktifin menu yang ini. Teman-teman ke Live View Display dan pastiin setting efeknya di on. Jadi kalau teman-teman rubah settingan, langsung kelihatan di LCD-nya. Jadi bakal sama hasil akhirnya nanti setelah shutternya dipencet. Untuk di body Canon, teman-teman bisa cari settingan ini namanya Exposure Simulation dan pastiin posisinya di enable. Dan untuk teman-teman yang pakai body Nikon, bisa cari settingan Apply Settings to Live View dan pastiin posisinya di on. Ini gua cek di buku manualnya Nikon Z5. Yang selanjutnya, gua bakal kasih tahu dua fitur penting di body kamera supaya membantu kita waktu cari fokus pakai lensa manual. Fungsi ini biasa disebut focus check, atau fokus zoom, atau fokus magnifier.
Ini fungsinya untuk ngezoom titik fokus atau bagian yang mau kita fokusin, supaya kita bisa lihat apakah benar udah fokus atau belum. Nah, sebelum aktifin fokus magnifier tadi, teman-teman harus tahu caranya buat ngerubah titik fokus. Untuk di body Sony A7 Mark III, biasa gue pakai joystick ini buat ngerubah titik fokusnya. Kalau di body Sony yang lain, gue sebenarnya kurang tahu sih. Teman-teman bisa coba-coba cari di buku manualnya. Atau teman-teman juga bisa pakai fungsi touchscreen-nya. Nah, kalau teman-teman udah tentuin titik fokusnya, sekarang baru teman-teman bisa pakai focus check atau focus magnifier-nya. Ini dia caranya. Untuk di body Sony A7 Mark III, teman-teman bisa pakai multi selector ini. Tinggal ditekan aja. Untuk di body Sony yang lain, teman-teman bisa cek di buku manualnya masing-masing. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, multi selector itu joystick ini. Kalau misalnya multi selector atau joysticknya tadi belum bisa dipakai untuk aktifin focus magnifier, teman-teman bisa cek settingan custom button yang ada di menu ini untuk mengubah fungsi multi selectornya ke focus magnifier. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang multi selector center buttonnya ke focus magnifier. Ini dia penjelasan tentang fungsi focus magnifier di kamera Sony. Nah, di body Sony A7 Mark III ini teman-teman bisa set focus magnifiernya itu defaultnya mau diperbesarkan 1 kali atau diperbesarkan 5,9 kali. Nah, buat aktifin focus magnifiernya teman-teman tinggal tekan 1 kali. Nah, ini perbesaran 1 kali. Tekan 1 kali lagi untuk perbesaran 5,9 kali. Dan tekan 1 kali lagi untuk perbesaran 11,7 kali. Dan untuk zoom out kembali ke layar yang pertama, teman-teman tinggal tekan lagi multi selector buttonnya 1 kali. Untuk durasi fokus magnifiernya ini teman-teman bisa set ke 2 detik, 5 detik, atau tanpa batas. Ini dia caranya aktifin fokus magnifier di body Canon EOS R. Yang pertama, teman-teman rubah dulu lensanya ke mode MF. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai lensa manual, berarti udah otomatis ada di posisi manual fokus. Yang kedua, teman-teman tinggal tekan tombol yang ada lambang kaca pembesar. Dan berikutnya teman-teman tekan tombol info. Nah, ini untuk aktifin fokus magnifier di kamera Nikon Z5. Yang pertama teman-teman rubah dulu ke mode manual fokus. Kemudian teman-teman tinggal tekan tombol yang ada lambang kaca pembesarnya untuk zoom in. Atau teman-teman bisa rubah salah satu fungsi tombolnya buat jadi fungsi zoom in zoom out lewat menu custom controls ini. Gue yakin dengan pakai fitur yang focus checking atau focus magnifier ini bakal mempermudah teman-teman buat dapetin fokus. Fitur kamera yang sangat membantu kita untuk mencari fokus pakai lensa manual, yaitu fitur MF Assist. Selanjutnya, gue bakal kasih tahu teman-teman caranya aktifin fitur MF Assist di body Sony, khususnya Sony A7 Mark III kayak punya gue. Untuk body Sony tipe lainnya, teman-teman bisa cek di buku manual masing-masing. Teman-teman set settingan MF Assist ini ke on. Selanjutnya teman-teman masuk ke menu yang picking setting dan ada 3 parameter yang bisa teman-teman rubah. Nah, kalau gue pribadi, gue setting kayak gini. Ini dia penjelasan lengkap ketiga parameter tadi. Yang pertama, picking display itu untuk aktifin dan non-aktifin fokus pickingnya. Yang kedua, picking level. Yang ini untuk nampilin seberapa tebal area in focus atau fokus pickingnya tadi. Kalau misalnya yang low kurang jelas, masih bisa teman-teman pilih yang medium atau yang high. Yang ketiga ini ada picking color. Ini tuh teman-teman bisa pilih warna pickingnya untuk nandain area yang fokus. Ada pilihan warna merah, kuning, dan putih. Ini gue pilih yang warna merah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
Area yang ditandai oleh warna merah itu berarti area yang fokus. Untuk lebih mastiin lagi, teman-teman bisa pakai focus check atau focus zoom atau focus magnifier tadi buat memastikan area atau titik yang kita mau fokusin itu udah fokus atau belum. Teman-teman bisa merubah area yang mau difokusin dengan memutar ring fokus pada lensa. Yang berikut ini cara untuk aktifin MF peaking yang ada di body Canon EOS R. Ternyata ada 3 parameter juga, settingannya sangat mirip sama yang di kamera Sony. Untuk yang peaking ini teman-teman bisa pilih on, baru nanti muncul parameter yang kedua, teman-teman bisa pilih levelnya, dan yang ketiga teman-teman bisa pilih warna peakingnya. Dan yang ini untuk di kamera Nikon Z5, teman-teman bisa pilih menu yang peaking highlights. Di sini ada 2 parameter yang bisa diatur. Yang pertama peaking level. Di sini ada 3 pilihan level yang bisa teman-teman pilih. Selanjutnya juga ada peaking highlight color. Di sini teman-teman bisa pilih warna peakingnya. Nah, itu dia 2 fitur kamera paling penting buat ngebantu kita untuk pakai lensa manual. Yang pertama focus magnifier, dan yang kedua adalah focus peaking. Waktu pertama kali gue mulai pakai lensa manual, gue masih pakai focus peaking. Tapi lama-kelamaan, gue malah lebih nyaman dengan focus magnifier aja. Yang penting gue bisa zoom lebih deket, dan gue bisa cek apa udah benar-benar fokus atau belum. Kalau menurut gue, focus peaking itu lebih kepake buat orang-orang yang memang suka focusingnya itu tanpa pakai focus magnifier. Jadi tanpa harus di zoom, teman-teman udah bisa lihat dari jauh bagaimana yang fokus itu ditandai dengan warna. Intinya, kalau pakai lensa manual itu kita harus rajin latihan. Semakin sering kita motret pakai lensa manual, maka kita bakal semakin mahir. Kita bakal semakin cepat buat cari fokus, semakin terlatih mata dan tangannya. Oh ya teman-teman, jangan kaget kalau misalnya lagi motret pakai lensa manual di layar kamera itu F-nya nggak kedeteksi karena seperti yang udah gue bilang di awal tadi, antara lensa dan bodi kamera itu nggak ada jalur komunikasi. Makanya lensa nggak bisa kasih tahu lagi ada di posisi F berapa ke bodi. Begitu juga di EXIF atau di metadata filenya, di sini juga F-nya nggak akan kebaca. Paling tampilannya hanya F0 atau F1. Nah, ini gue kasih perbandingan EXIF foto, hasil lensa autofocus dan hasil lensa manual. Yang sebelah kiri itu hasil lensa autofocus, tipe lensanya terbaca, dan F-nya juga terbaca. Sedangkan yang di sebelah kanan, tipe lensa nggak kebaca, dan F-nya juga nggak kebaca. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bisa membantu teman-teman yang kebetulan lagi belajar pakai lensa manual. Buat teman-teman yang mau support gua dengan beli hasil karya foto gua, teman-teman bisa cari di karyakarsa.com/pj_foto. Dan buat teman-teman yang mau support gua di Traktir juga bisa di traktir.id/pj_bit. Atau teman-teman juga bisa support gua dengan subscribe ke channel gua, like, kasih komen, dan share ke teman-teman fotografer yang mungkin butuh informasi tentang lensa manual ini. Buat teman-teman yang masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gua jelasin di video ini, teman-teman bisa tanyain di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.